Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Bahren dari Program Studi Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang linear programming metode dua lintas. Penjelasan. Dalam pemodelan programming linear, konsep pertama dalam dua lintas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dua merupakan kebalikan dari bentuk primal. Masalah primal atau dual. Masalah dual atau primal. Baiklah, saya akan membacakan masalah dual atau masalah primal atau dual. Koefisien fungsi jualan maksimum Z dalam kurung atau Y, batasan I, bentuk sama dengan variabel xj. Xj dihilangkan. Masalah dual atau primal. Nilai kanan fungsi batasan minimumkan Y dalam kurung atau J, variabel Y dalam kurung atau XI. Y dihilangkan, batasan J, bentuk sama dengan. Dalil dua lintas. Jika primal memaks F sama dengan Cx dengan kendala Ax per B, maka dualnya memining G sama dengan By dengan kendala Ay per Cy. Dalih 1 sama dengan jika X penyelesaian variabel masalah primal, YO menyelesaikan variabel masalah dual, maka F dalam kurung F per G dalam kurung X. Dalil 2 sama dengan jika XO penyelesaian variabel masalah primal, YO penyelesaian variabel masalah dual, dan CXO sama dengan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal dan YO penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti Vmax sama dengan GMIN. Dalil 3. Dari pasangan soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dalil 4. Jika masalah primal dan dual telah mencapai optimal, maka jika salah variabel Sx pada formal sama dengan 0, maka variabel X ke K, maka dual bernilai 0. Jika XK pada primal sama dengan 0, maka slack variabel ke X pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala ke X pada dual berbentuk persamaan. Contoh soal. Masalah primal. Minimalkan F 40 dikali 1 ditambah 12 dikali 2 ditambah 40 kali 3. Kendala 2 kali 1 ditambah X2 ditambah X3 per 20.
4x1 ditambah x2 ditambah x3 per 30 x1, x2, x3 sama dengan 0. Tentukan masalah dualnya. Masalah dualnya. Yang kedua, selesaikan masalah dualnya. Yang ketiga, selesaikan masalah primalnya. Penyelesaian masalah dual. Kendala 1, kendala 1 2y1 ditambah 4y2 sama dengan 40. Jika y1 sama dengan 0, maka y2 sama dengan 10. Jika y2 sama dengan 0, maka y1 sama dengan 20. Kendala 2, y1 ditambah y2 sama dengan 20. Jika y1 sama dengan 0, maka y2 sama dengan 12. Jika y2 sama dengan 0, maka y1 sama dengan 12. Kendala 3, y1 ditambah y2 sama dengan 40. Jika y1 sama dengan 0, maka y2 sama dengan 40. Jika y2 sama dengan 0, maka y1 sama dengan 40. Ini sesuai dengan gambar yang ada di sampingnya. Baik, selanjutnya titik A. Titik A dalam kurung 0,0 sama dengan 20y1 ditambah 30y2 sama dengan 20 dalam kurung 0 ditambah 30 dalam kurung 0 sama dengan 0. Titik B dalam kurung 0,10 sama dengan 20y1 ditambah 30y2 sama dengan 20 dalam kurung 0 ditambah 30 dalam kurung 10 sama dengan 300. Titik C dalam kurung berpotongan garis 1 dan 2. 2y1 ditambah 4y2 sama dengan 40. Y1 ditambah Y2 sama dengan 12. Dalam kurung dikalikan 1 dan dikalikan 2. Y2 2y1 ditambah y2 sama dengan 40. 2y1 ditambah y2 sama dengan 24. 2y2 sama dengan 16. Y2 sama dengan 8. 2y1 ditambah 4y2 sama dengan 40. Dan 2y1 ditambah 4 dalam kurung 8 sama dengan 40. Y1 hasilnya adalah 4. Baiklah, selanjutnya 20y1 ditambah 30y2. 20 dalam kurung 4 ditambah 30 dalam kurung 8 sama dengan 320. Titik D dalam kurung 12,0 ditambah 20y1 ditambah 30y2 sama dengan 20 dalam kurung 12 ditambah 30 0 sama dengan 240. Langkah keempat, mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil 4. 2y1 ditambah 4y2 ditambah S1 sama dengan 40. 2 dalam kurung 4 ditambah 4 dalam kurung 8 ditambah S1 sama dengan 48 ditambah 32 ditambah S1 sama dengan 40. Dan hasilnya S1 sama dengan 0. Selanjutnya Y1 ditambah Y2 ditambah S2 sama dengan 12. 4 ditambah 8 ditambah S2 sama dengan 12. S2 hasilnya 0. Y1 ditambah Y2 ditambah S3 sama dengan 40. 4 ditambah 8 ditambah S3 sama dengan 40. Jadi S3 hasilnya adalah 38. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.